Oke, halo Devi. Apakah bisa mendengar suara dengan jelas? Halo Miss Rani. Oke, hai Devi. Nah, Bisa kok Miss, bisa. oke, sip ya. Jadi hari ini Devi juga mau share ya. Oke, itu lucu banget. Apa namanya PPT-nya keren. Oke. Nah, Devi ini kita langsung mulai aja. Nanti Devi memperkenalkan diri dulu ya sama teman-teman semua. Nah, tema kali ini itu sebenarnya adalah Ya, tentang belajar matematika gitu ya. Jadi Devi ini kan kebetulan jurusannya adalah ya, matematika ya. Jadi nanti Devi akan menjelaskan sendiri ke teman-teman ya. semua tentang background-nya Devi. Nah, jadi Mm-mm. Dev, ini kan banyak Oke. orang yang mengeluhkan bahwa belajar matematika itu susah, gitu kan. Jadi Iya kita bener banget. harus Iya, benar, ya kan, harus merubah pola pikir atau mindset kita iya, sebenarnya. Tapi ada juga yang iya. dikarenakan gurunya mungkin atau orang-orang yang mengajarkan di sekitarnya tidak bisa Mm-mm. memberikan pemahaman atau pengalaman yang menyenangkan dalam belajar matematika. Iya, Nah, nanti bener Devi banget. akan memberikan presentasi ya untuk mengajarkan salah satu tema matematika yang menyenangkan. Tapi Devi tolong perkenalkan Iya. diri dulu ya. Oh, oke. Iya, iya. Halo semuanya. Halo Halo. adik-adik, mungkin kakak-kakak semuanya. Oke, Eh, halo. aku Genwita Devi, biasa dipanggil Devi. Aku sekarang kuliah semester 5 di Universitas Negeri Jakarta. Aku sendiri jurusan matematika murni. Kenapa aku milih matematika murni? Karena aku dari SD itu emang lebih suka berhitung daripada menghafal. Jadi Wah, emang oke. emang udah dari dulu emang aku tuh suka banget ngitung. Jadi kayak teman-teman aku khususan matematika, aku ngerasa tertantang aja sih kalau ngerjain matematika, nggak nemu hasilnya tuh justru aku malah kayak, kok nggak nemu sih, gimana caranya biarin nemu gitu, malah terus mencari biarin dapet gitu sih. Kenapa aku suka matematika karena itu gitu. Hmm, oke. Heeh. Devi ini kan belajar di jurusan matematika juga ya sekarang ya. Ya, iya Mm-mm. matematika murni. Terus Devi, sebelum Devi nanti presentasi, bisa nggak kasih tips bagaimana supaya orang-orang tuh nggak takut untuk belajar matematika? Nanti di PowerPoint aku ada Ada juga? tips-tipsnya tuh Heeh. cara biarin mudah, biarin menganggap tuh bahwa matematika tuh mudah tuh gimana. Itu Oh, menurut aku ya, itu kalau cara aku, itu udah ada di PowerPoint-nya, Miss. Gitu. Nanti di oke, oke. awal-awal bakal aku jelasin gitu. Ya, Oke. oke. Jadi Nah, hmm, mulai langsung aja ya. boleh, boleh, Oke. silakan. Oke, Dev, silakan di-share. Mm-mm. Oke. Nah, Devi akan Jadi memberikan aku PowerPoint ya. izin untuk Ya, ya, udah muncul kan nih sudah. ya, udah muncul. Nah, Oke. dari judulnya aja aku ngasih judul tuh belajar matematika itu seru karena tadi Hmm, Miss Rani bilang kalau emang banyak banget di luar sana yang bilang kalau matematika tuh susah, matematika tuh sulit banget. ya, Pokoknya banyak banget yang nggak suka matematika. Jadi aku betul. pengen berubah mindset mereka kalau matematika itu seru gitu. Ya, Nah, ini ada nih yang pertama hmm, banget aku mau ngasih tahu tips mengerjakan matematika dengan mudah. oke. Jadi yang pertama itu kan biasanya kalau dalam pikiran nggak bisa itu pasti selalu emang nggak bisa gitu kan. Nah sekarang aku mau ngasih tahu kalau tanamin aja di pikiran kalian kalau emang matematika itu mudah kok diselesaikan kayak gitu. Itu sih tips yang pertama banget. Nah Ya, yang kedua itu uh, pahami soal cerita kan banyak banget yang kesulitan di soal cerita kan Miss. Jadi kayak hmm, nggak bisa mereka nyelesain soal cerita. Nah tips dari aku kalau mau ngerjain soal cerita di matematika itu per kalimat bener-bener diperhatiin. Jadi kayak per kalimat bener-bener per kalimat kamu harus perhatiin dulu. Nah, biasanya sih aku nulis itu ada diketahui dulu. Jadi hmm, apa aja nih di soal yang diketahui, misalkan kayak jaraknya, waktunya gitu. Baru kita tulis dulu nih diketahuinya. Terus yang ditanya apa, baru dijawab. Itu memudahkan banget sih, biarin kalian nggak terlalu susah, biarin kalian nggak ngeliat soal lagi, kayak gitu. Itu aku selalu ngerjain matematika kalau soal cerita kayak gini, kayak gitu. Nah, terus yang paling penting sih rajin ngerjain soal matematika. Jadi kayak ngerjain matematika aja, ngerjain terus soal, nanti bakalan inget sendiri kok rumusnya gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Nah, pahami rumus berasal dari mana, bukan dihafalin. Jadi hmm, yang aku pahamin sekarang banyak banget, kan aku juga ngajar ya, Miss. Jadi kayak hmm, banyak banget anak murid atau teman-temanku atau yang lainnya tuh matematika dihafalin rumusnya, makanya dia kesulitan kan gitu. hmm. Nah, kalau tips dari aku tuh pahamin aja berasal dari mana. Aku kasih contoh, misalkan kayak rumus keliling. Ya, Rumus keliling nggak perlu dihafalin gitu. Rumus keliling bangunan datar tuh nggak perlu dihafalin. Itu cuma ditambah-tambah doang gitu. Kayak misalkan persegi panjang kan rumusnya kalau di rumus matematika 2 dikali panjang panjang, ditambah ya, lebar. lebar, ya. Nah, tapi sebenarnya itu kalau emang kamu bingung untuk ngafalin rumusnya,
itu tuh tinggal ditambahin aja, panjangnya kan ada 2, jadi panjang ditambah lebar, ditambah panjang, ditambah lebar, kayak gitu tuh sama aja. Jadi itu yang harus banget. Jadi Mhm. jangan dihafalin, kalau bisa dipahamin. Volume. Volume kan banyak banget nih, volume rumusnya. Nah, kalau dari aku, gampangnya itu, volume itu cuma luas alas dikali tinggi. Udah, bedanya itu aja, alasnya berbentuk apa dikali tinggi itu. Jadi itu sih tips dari aku yang benar-benar berguna banget sampai aku kuliah kayak gitu. Oke. Udah, Ya. lanjut ke materi selanjutnya ya, Miss. Ya. Mungkin kan cara mudah menghafalkan perkalian 5 dan 9. Mungkin Hmm. ini materinya kan buat anak-anak, buat adik-adik SD ya. Nah, mereka kesulitan nih buat ngafalin perkalian. Mungkin kalau emang yang belum hafal, pakai tips dari aku aja kayak gitu. Nih, perkalian 5 itu dia konsepnya terstruktur nih 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Terus yang selanjutnya baru 50, 50, 50, 50, 50 kayak gitu. Ini gampangnya kalau untuk perkalian 5. Sekarang buat ke perkalian 9. Perkalian 9 paling unik sih menurut aku. Dia cuma nulis 0 sampai angka 9, terus yang sampingnya kebalik dari 9 sampai 0 kayak gitu. Ini paling unik gitu. Nah, sekarang selanjutnya ada lagi cara mudah mengerjakan perkalian 11. Ini trik dari aku, biarin kalian gak usah ngitung yang perkalian ke bawah. Ini gampang banget. Kan 11 nih, 11, misalkan aku kasih contoh ada 11 dikali 21. Itu berarti 2-nya ditaruh di depan, 1-nya ditaruh di paling belakang. Nah, 2 ditambah 1 itu kan 3. 3-nya ditaruh di tengah gitu. Coba nanti kalian hitung pakai perkalian ke bawah atau kalian pakai kalkulator, hasilnya sama atau enggak kayak gitu. Nah, ada lagi contoh nih. Misalkan 11 dikali 34. Berarti 3 dikali 3-nya ditaruh di depan, 4-nya ditaruh belakang. Terus 3 ditambah 4, 7. 7-nya taruh tengah kayak gitu. Gampang banget kan, Miss, kalau misalnya ada cara kayak gini gitu. Ya, betul. Nah, 11 dikali 45, 4-nya taruh depan, 5-nya taruh belakang, 4 ditambah 5, 9, 9-nya taruh tengah, kayak gitu. Nah, itu tips dari aku kalau untuk mengerjakan perkalian 11. Mungkin kayak adik-adik SD, kan susah banget sih, Kak, ngafalin perkalian gitu. Kenapa sih banyak banget matematika hafalannya, kayak gitu. Nah, itu tips-tips perkalian dari aku, yang biarin kalian mudah mengerti, gitu. Nah, sekarang nih, kan banyak banget tadi di awal aku yang bilang, kalau banyak banget yang mengeluhkan tentang soal cerita. Nah, aku ngasih tahu nih caranya buat ini tentang FEB dan KPK, soal cerita tentang FEB dan KPK. Ini berguna banget buat adik-adik yang kelas 6, karena di ujian nasional, ujian sekolah, itu pasti keluar soal ini, kayak gitu, Miss. Nah, sekarang ada FEB. Nah, FEB itu dia kuncinya, kata kuncinya ada di sama banyak. Jadi kalau semua soal cerita dan tentang FEB dan KPK, kalau ada kuncinya sama banyak, itu pasti cara mengerjakannya dengan cara FEB. Nah, ini contohnya, kalau FEB diberikan sama banyak kepada pengungsi, gitu. Terus ada lagi contoh selanjutnya, berapa orang jumlah anggota tiap kelompok? Biasanya itu ada soalnya kayak terdiri dari 10 perempuan dan 15 laki-laki, gitu. Terus mau dibagikan ke dalam kelompok, gitu. Berapa banyak jumlah anggota tiap kelompok, kayak gitu. Terus ada lagi, berapa masing-masing jumlah alat tulis yang diterima setiap anak. Biasanya ada gini, ada ibu guru mempunyai 10 pensil, 20 penghapus, 11 rautan gitu. Itu gimana cara pembagiannya kayak gitu. Terus ada selanjutnya berapa kotak kapur dalam satu tumpukan. Itu juga sama aja kayak yang di atas contohnya. Nah, sekarang KPK. KPK itu menurut aku identik banget sama tanggal. Biasanya kayak dia bersamaan, misalkan dia berenang bersamaan pada tanggal 5 Juli. Tanggal berapa dia akan bersamaan berenang lagi, kayak gitu biasanya. Ada kata setiap atau sekali juga. Nah, contoh-contohnya kayak ini nih. Setiap berapa bulan mereka dapat bersamaan memotong rambut, atau tiap berapa detik ketiga lampu itu menyala bersamaan, dan berapa selang waktu ketiga lampu itu menyala
bersamaan lagi, kayak gitu-gitu sih itu. Nah, ini kunci yang menurut aku kalian harus pahamin di soal cerita tentang FEB dan KPK, karena ini memudahkan kalian banget, biarin kalian tuh di awal nggak bingung, ini FEB apa KPK sih? Sering banget aku nemuin yang kayak gitu. Jadi, kuncinya adalah di sini. Itu kunci, udah bener-bener kata kunci yang menurut aku pasti bener. Gitu. Nah, lanjut. Nih ada contoh soalnya. Jadi, aku punya contoh soal cerita FVB nih yang pertama. Budi memiliki 3 jenis permen. Ada 28 jenis permen warna merah, 42 permen warna hijau, dan 56 permen warna biru. Permen-permen tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong. Setiap kantong berisi ketiga jenis permen sama banyak. Nah, nih kata kuncinya tadi nih sama banyak kan. Jadi dia pasti FVB gitu. Ya. Berapa jumlah kantong maksimal yang harus dimiliki Budi untuk memasukkan permen? Nah, ini misalkan. Nah, kita tulis ini sedikit cara mudah untuk mengerjakan FEB dan KPK juga nih. Kita tulis dulu, aku buat kotak-kotak dulu nih pertama. Terus kita tulis angkanya. Ada 28, 42, dan 56. Nah, kalau aku ngasih tahu itu, atau aku ngerjain sendiri, mereka bisa paling kecil dibagi sama 2. Kan bilangan prima itu paling kecil 2 kan. Jadi bisa dulu gak dibagi 2, kalau emang bisa dibagi 2 semua baru dibagi 2 kayak gitu. Nah, karena 2 ini di sini dia bisa dibagi oleh ketiganya, jadi 2 ini pasti angka FVB kayak gitu. Dan selanjutnya masih bisa ada yang dibagi sama 2 kan. Kita bagi sama 2 lagi, berarti 14 bagi 2, 7, 21 bagi 2 nggak bisa. Kalau dia nggak bisa dibagi sama 2, dia tetap ditulis angka itu sendiri, 21 gitu. 28 dibagi 2, 14. Nah, karena 2 yang kedua ini dia tidak bisa dibagi oleh ketiganya, berarti dia bukan FVB, kayak gitu. Selanjutnya sama, dibagi 2, 7, 21 tetap, 14 baru 7. Nah, selanjutnya bisa nih, kita nggak boleh langsung ke 7, berarti kita coba dulu angka selanjutnya kan habis 2, 3 gitu, berarti. Nah, 7 dibagi 3 tetap 7, 21 bagi 3, 7, 7 bagi 3 tetap 7. Nah, baru dibagi sama 7. Hasilnya 1, 1, 1. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau FPB-nya itu 2 di awal tadi sama 7 di akhir tadi kan. Karena emang cuma 2 angka itu yang bisa dibagi sama ketiganya, kayak gitu. Nah, ya udah FPB-nya sama dengan 2 dikali 7 sama dengan 14. Jadi banyak kantong yang harus Budi siapkan sebanyak 14 kantong, kayak gitu. Nah, lanjut mungkin ya, Miss? Ya. Sekarang lanjut ke soal cerita KPK nih. Jadi ada di sebuah halaman gedung, ada lampu, ada 3 lampu. Dia ada yang nyala 15 detik, lampu biru 25 detik, dan lampu hijau 50 detik. Awalnya dia nyala secara bersamaan. Ditanyanya setiap berapa detik lampu akan menyala bersamaan. Nah, kayak tadi ini aku bilang, dia identik dengan waktu, identik dengan kapan bersamaannya lagi, kayak gitu kan. Ini pasti cerita tentang KPK. Nah, kayak tadi, kita buat dulu garis-garis, kita buat kotak-kotak dulu. Masukin angkanya, ada 15, 25, dan 50. Bisa dibagi sama 2 kan ini pertamanya, berarti dibagi sama 2. Dia tetap 15, 25, 25. Yang kecil lagi selanjutnya 3, berarti 5, 25, 25. Ya. Terus 5, 1, 5, 5. Nah, 5, 1, 1, 1. Karena dia KPK, jadi kan semua angka yang ada di paling depan ini, dia semua dikaliin kan. Berarti 2 dikali 3 dikali 5 dikali 5 sama dengan 150. Jadi lampu tersebut akan menyala bersamaan lagi setiap 150 detik. Kayak gitu. Nah, lanjut. Oh, udah sampai sini aja tips dari aku. Oke. Tunggu Dev, jangan di ini dulu ya, di take out dulu ya PowerPoint-nya. Oke. Nah, jadi tadi Devi udah menerangkan ya cara belajar matematika yang seru. Nah, sebenarnya kalau generasi sekarang itu beruntung banget karena akses satu ya. Dan kedua, Devi kan juga selain mahasiswa juga seorang pengajar gitu ya di bidang matematika. Nah, inovasi-inovasi kayak gini nih ini penting banget gitu kan. Jadi ada ilustrasi, ada visualisasi yang membuat kalau anak-anak itu semangat untuk belajar dan cara pengajarannya juga sangat menarik ini ya, sangat interaktif. Nah, Dev,
Jadi ada nggak tips mengajar matematika dari Devi sendiri nih sebagai seorang pengajar matematika? Biar matematika itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, challenging tapi Nah, menyenangkan. Gimana tipsnya? iya, mhm, Hmm? iya. Kalau dari aku kan, aku sering maksudnya tiap anak itu pasti halo, Miss? Ya, halo? Ha? Nah, halo. Jadi kan tiap anak itu pasti nggak semuanya suka matematika dan nggak semuanya itu bisa matematika. Pasti Betul. mereka ada keunggulannya di bidang-bidang lain kan. Hmm. Hmm? Eee, aku itu dengan cara kayak murid yang lain itu aku bedain cara dia ada yang nangkep dengan sekali aku jelasin, ada yang harus aku tekankan dulu, ada yang harus aku pelan-pelan dulu gitu loh. Ada yang kayak bener-bener kayak perkalian. Perkalian itu kan emang nggak semua anak mudah untuk dihafal. Jadi aku sebenarnya ada cara perkalian pakai tangan. Itu kalau emang dia belum Hmm. hafal, perkaliannya pakai tangan kayak gitu loh. Jadi emang menurut aku kalau mengajar matematika sih itu tantangannya karena kan pertama itu dia anak-anak itu pasti mikir matematika itu susah banget sih Kak gitu. Matematika kenapa banyak banget udah ngafal, udah ngitung, rumusnya banyak, terus kenapa soal cerita juga ada Ya, kayak gitu kan. Nah, itu sih jadi challenging menurut aku biarin mereka bisa seru sama matematika, cari tahu dulu gimana cara mereka nangkep pakai itu, kayak gitu. hmm, Jadi kayak setiap anak pasti beda caranya, kayak gitu sih. ya Yang betul paling betul. awal banget harus, enggak kok matematika nggak susah, coba cari cara paling gampang dia mengerti atau biarin dia paham gitu. Kayak kayak banyak banget rumus-rumus yang menurut aku kayak tadi kan kalau misalkan kita ngafalin rumus volume kayak rumus volume balok panjang ke lebar kali tinggi susah banget sih gitu kan banyak banget harus dihafal tanamkan aja kalau volume tuh gampang kok gitu. Orang cuma kamu lihat aja bentuknya apa. Kamu udah hafal kan luas bangun persegi panjang, ya udah tinggal dikali sama tinggi kayak gitu sih. Jadi kayak harus cari celah biarin gimana sih cara mereka tuh menangkap matematika itu dengan mudah kayak gitu. Oke, berarti kreativitas guru juga ya untuk membuat matematika ini menjadi sebuah pelajaran yang Iya, menyenangkan ya. Iya. iya bener banget. Kayak sekarang tuh juga ada, mungkin ini nggak tahu old fashion atau enggak, cuma ada beberapa cara kayak misalnya corong berhitung untuk belajar matematika perkalian dan juga Oh iya, pembagian gitu ya, dengan iya memasukkan iya. angkanya misalnya dikali berapa, kemudian masukkan ke corong-corongnya 1 sampai 10 gitu kan. Iya, Nanti bener banget. hasilnya ada misalnya dari seeds atau misalnya biji-biji yang ada dimasukkan ke dalam kotak. Jadi sebenarnya sekarang Iya. memang guru-guru banyak berinovasi gitu ya untuk memudahkan dan membuat matematika menjadi sebuah pelajaran yang tidak menakutkan. Termasuk Devi nih, Mhm, dengan membuat mhm. PPT kan jadi memberikan perspektif yang beda gitu ya tentang matematika. Iya. Oke, jadi intinya nih ya, terakhir Dev, cara belajar matematika supaya kita bisa memahami dan akhirnya kita bisa menguasai pelajaran matematika itu sendiri, Iya. ada nggak tambahan dari Devi? Mungkin kalau aku juga, apa namanya, aku juga sempat kesulitan. Hmm, Bahkan pas kuliah ini jujur aku itu jauh banget kayak heeh, SD, SMP, SMA gitu kan. pasti. Jadi, caranya itu ya, sebenarnya kan kalau di sekolah itu kalau kita tidak mengulang di rumah, itu sama aja bohong menurut aku. Benar. Ini kayak yang di tempat les, di sekolah, kalau emang kita nggak mengulang di rumah, itu menurut aku ya ya udah kayak gitu mungkin hafalnya cuma di saat itu doang minggu depan dites lagi mereka udah lupa kayak gitu sih menurut aku tips yang paling benar itu banyakin latihan soal tips dari aku setiap aku ujian dari SD SMP SMA itu aku selalu satu hari itu aku ngerjain soal paling enggak 5 mungkin kalau 5 kan kita kemakan waktu cuma 20 sampai 1 jam atau enggak jangan 5 deh kebanyakan paling enggak satu hari 3 soal. Oh ini maaf Miss, jadi kayak aku Hmm, mau tips dari aku buat ujiannya gampang. Jadi kan ya, materi ujian nasional, materi ujian sekolah itu kan selalu sama ya polanya. Maksudnya materinya selalu sama tapi emang ada berbeda di angkanya kayak gitu-gitu kan. Kalau aku cara belajar aku itu aku pahamin satu hari satu materi aja. Jadi hmm, misalkan tadi materi volume, aku pahamin satu materi itu materi volume, aku mengerti rumusnya, baru aku mengerjain satu hari itu, ya udah volume aja kayak gitu. Jadi nggak usah fokus ke yang lain dulu. Nah menurut aku salah, bukan salah sih, ada orang lain yang kenapa mereka ngerasa kesulitan di matematika karena satu hari mereka langsung belajar semuanya itu jangan gitu jadi dicicil aja satu hari materinya A baru
kerjain soalnya semua A, terus mungkin 2 hari kemudian kita move ke materi B. Jadi mematangkan satu materi dulu baru kita bisa move ke materi lain kayak gitu sih. Itu yang paling penting kayak gitu. Jadi Itu. bertahap ya, Dev, Iya. bertahap dan berproses. Iya, jangan langsung mau menghafalkan semua, tapi satu persatu dipahami dulu gitu ya. Iya. Baru nanti bisa pindah ke materi berikutnya. Iya, benar. Oke. Iya. Oke. Nah, Devi ini sekarang Iya. semester berapa di jurusan matematika ini? Nanti semester 5 bulan September. Oh, semester 5. Iya. Oke. Nah, Iya. jadi Devi sekarang ini banyak berkecimpung untuk mengajar matematika itu untuk SD saja atau ada yang SMP juga, SMA juga? Lagi SD SMA sih. SD Kalau SMA aku ya? sekarang lagi fokusnya di SD SMA. Hmm, SD SMP, sorry. Oke. Kemudian tantangan terberat itu apa sih dari karakteristik si pembelajar itu sendiri dalam belajar matematika yang paling menurut Devi tuh kayak Heeh. memusingkan gitu. Ini gimana ya caranya supaya pendekatannya tepat gitu untuk belajar matematika kan Iya. lumayan sulit ya Heeh. gitu. Iya, Gimana iya. tuh? Tantangannya Gimana ya kalau yang paling berat? tantangannya? Iya, heeh, paling berat. Mm, Itu, mereka tuh nggak tahu konsep dasarnya, maksudnya mereka cuma tahu menghafal. Kan mm, sebenarnya menurut aku kayak kayak perkalian itu kan mereka menghafal kan. mm, Kayak 5 dikali 4 langsung 20. Terus, nah menurut aku pahamin konsepnya kalau 5 kali 4 tuh berarti 5-nya ada 4 kali, kayak gitu. Itu sih yang susah banget karena mereka udah mikir banyak banget hafalannya, terus MTK tuh susah banget, kayak gitu. Yang paling mm. susah banget menurut aku di anak murid. Caranya ya kayak tadi, berarti kita harus memutar balik, apa namanya, menggantikan mindset mereka gitu, atau gantiin cara belajarnya, kayak gitu. Kasih Hmm. tips-tips yang mudah-mudah tadi yang jelasin, kan itu sebenarnya memudahkan Oke, anak-anak banget untuk mengerti soal, kayak gitu, Miss. oke, oke Devi, kayaknya untuk hari ini sesinya ini sudah diterangkan dengan sangat jelas ya sama Devi. Tadi Hmm, beberapa tips untuk belajar matematika dengan presentasinya. Nanti mungkin lain kali ya, kalau ada soal yang lebih challenging, mungkin Devi bisa juga dipresentasikan oh, dalam bentuk yang yang menarik kayak gini ya. oke. Gitu Oke, iya mungkin ya. boleh banget. Nanti aku pikirkan lagi mungkin kalau aku menemukan soal gitu. Oke, sip-sip. Jadi untuk kali ini, terima kasih banyak Devi sudah memberikan ilmunya Iya, tentang matematika, belajar matematika, yang iya. pastinya akan berguna untuk adik-adik gitu ya, atau teman-teman yang merasa ada kesulitan, terutama mungkin di Amin. materi yang ini. Iya, Oke Devi, terima kasih waktunya ya, udah bersedia iya. berbagi. Terima kasih banyak. Nah ini bisa di share screen-nya, bisa di take out. Oke. Iya, sama-sama Miss Oke Yani. Devi, terima kasih salam ya Ya. untuk semuanya. Kita ketemu lagi nanti next time. Udah Iya, lama kita tidak bertemu. Miss. Oke. Iya,